Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Renca Utama dengan NIM 225100300111181. Jadi di sini ingin menjelaskan tentang agroindustri yang berasal dari Kabupaten Sleman. Nah, di sini menjelaskan tentang agroindustri yang berasal dari komunitas lokal yang berasal dari kabupaten asal saya yaitu Kabupaten Sleman. Di sini berisikan tentang upaya-upaya yang untuk memajukan agroindustri komoditas lokal unggulan daerah Kabupaten Sleman yang terdiri dari uh, saya menjelaskan hanya satu macam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu agroindustri. Agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk itu sudah jadi atau setengah jadi dengan basis industri, terutama pada komoditas pertanian pada saat pasca panen, termasuk industri pengolahan makanan dan minuman, termasuk biofarmaka dan yang lain sebagainya. Di sini menjelaskan tentang apa itu tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang ditanam dengan jangka waktu yang beragam, dengan karakteristik yaitu memiliki beberapa musim, apa yaitu tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Nah, di sini komoditas yang akan saya jelaskan yaitu tentang salak atau perkebunan salak. Salak Kabupaten Sleman yaitu salak pondoh. Salak pondoh ini adalah tanaman khas wilayah Sleman dengan hidupnya itu berumpun dan memiliki buah yang berbentuk segitiga bulat telur terbalik dengan panjang antara 2,5 hingga 7,5 cm. Jenis salak ini memiliki ketebalan daging sekitar 1,5 cm dengan kulit berbentuk sisik yang tersusun rapi, serupa gunting berwarna coklat kehitam-hitaman. Jadi perbedaan salak pondoh dengan salak yang biasanya, yaitu jika salak pondoh itu rasanya manis dan tidak sepat. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang tanaman salak. Tanaman salak itu tumbuh dengan baik pada ketinggian tempat 200 meter hingga 700 meter di atas permukaan laut dengan paparan sinar matahari yang cukup yaitu sekitar 50-70% dengan memerlukan adanya tanaman peneduh. Jadi nggak terkena langsung oleh sinar matahari. Suhu yang dibutuhkan yaitu sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius dengan pH 6 sampai 7. Tanaman salak membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi dengan curah hujan rata-rata 200 hingga 400 mm per bulan. Salak Tanaman salak itu menyukai tanah yang subur, gembur, dan lembab. Jadi tidak terlalu kering dengan pH yang cocok sekitar 4,5 hingga 7,5 dan kebun salak tidak tahan dengan genangan air. Untuk pertumbuhannya membutuhkan kelembapan tinggi. Untuk pembibitan salak eh, yang dipakai yaitu dengan cara generatif atau menggunakan biji. Jadi keuntungan yang didapat ketika kita membibitkan salak dengan cara generatif yaitu yang pertama dapat dikerjakan dengan mudah dan murah. Yang kedua diperoleh bibit yang banyak. Yang ketiga tanaman dihasilkan tumbuh lebih sehat dan hidup tahan lebih lama. Adapun kekurangan dari pembibitan salak secara generatif yaitu kualitas buah yang dihasilkan tidak persis sama dengan pohon induk karena mungkin terjadi penyerbukan silang. Nah, jadi di perkebunan salak itu tidak hanya satu pohon salak. Jadi bisa saja terjadi penyerbukan silang antara salak satu dengan salak yang lainnya. Jadi kualitas yang dihasilkan tidak sama persis dengan pohon induknya. Masa masa panen salak itu yang dibagi menjadi empat. Yang pertama, panen raya, yaitu pada saat bulan November. Karena tanaman salak itu tanaman musiman, jadi ada ada bulan tertentu untuk memanennya, yaitu panen rayanya November, Desember hingga Januari. Lalu panen itu Mei, Juni, Juli. Panen kecil itu bulan Februari, Maret hingga April. Lalu masa kosong atau istirahat itu pada bulan Agustus, September, Oktober. Nah, pada bulan ini ada buah salak yang dinamakan buah slandren. Nah, di sini saya akan menjelaskan upaya-upaya bagi kita
untuk memajukan industri salak yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Sleman. Ya, salah satunya adalah memberikan pengarahan kepada petani salak agar salak yang ditanam dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Dengan cara memberi pengertian untuk tanaman salak itu bagusnya ditanam seperti apa, pH-nya berapa, pembibitannya seperti apa. Yang kedua yaitu mendirikan industri berupa produk olahan dari buah salak seperti keripik, keripik dari buah salak, manisan dari buah salak, sehingga industri buah salak bisa terus berjalan. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.